Modul ajar 7.5. Topik keluarga awal kehidupan. Subtopik sosialisasi dalam masyarakat. Modul kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali pada channel Guru IPS. Sesi ini kita akan membahas modul ajar kelas 7, yaitu modul ajar 7.5 dengan topik keluarga awal kehidupan dan subtopik sosialisasi dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dengan dasar saling membutuhkan. Sejak lahir, manusia sudah mewarisi nilai-nilai luhur dan norma-norma sosial yang berasal dari lingkungan sekitar, yakni keluarga dan masyarakat. Sosialisasi ini merupakan gerbang pendidikan bagi manusia untuk mencapai kesadaran diri. Dan sosialisasi sendiri serta perkembangan manusia dari waktu ke waktu menghasilkan sejarah. Sejarah itulah yang kemudian berkembang turun-temurun dari keluarga dan masyarakat yang bila berkembang dan diyakini luas, maka akan menjadi suatu kelompok budaya atau tradisi. Dan ini menghasilkan cerita rakyat, hikayat, legenda, mitos, maupun sejarah itu sendiri. Bagi yang baru bergabung pada channel Guru IPS, silahkan klik subscribe dan berikan like pada tayangan ini untuk memberikan dukungan terhadap pembelajaran di masa-masa mendatang. Tentunya bagi rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, maupun masyarakat pemerhati pendidikan, di era digitalisasi ini tentunya pembelajaran dapat dilakukan dalam metode apapun yang mana tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itulah kelas IPS digital melalui sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi atau yang disebut dengan CIPIT tentunya dikembangkan, dan channel ini merupakan bagian dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Bagi teman-teman sekalian, tentunya semoga pengembangan dari pembelajaran berbasis digitalisasi dapat menginspirasi serta juga dapat dikembangkan lebih baik serta optimal lagi. Salam guru hebat, GTK kuat, Indonesia hebat. Pada momen pertemuan kali ini, di modul 7.5, yaitu sosialisasi dalam masyarakat, kita memiliki tujuan pembelajaran yakni memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Kemudian untuk indikator tujuan pembelajaran pada MA75 ini adalah menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Baik, marilah kita mencoba untuk sama-sama dalam situasi yang terkondisi untuk hening sejenak. Kemudian amati gambar berikut yang ada pada layar. Perhatikan baik-baik gambar yang ada. Setelahnya, deskripsikanlah gambar apa yang terdapat pada layar atau yang terlihat. Kemudian silahkan pindahkan
hasil deskripsi tersebut ke lembar kerja dan upload pada web portofolio pembelajaran IPS. Mari perhatikan ilustrasi yang terdapat pada layar berikut ini. Apa yang sedang disampaikan melalui ilustrasi tersebut? Mungkinkah peristiwa di dalam ilustrasi tersebut dapat terjadi? Dari daerah manakah asal cerita ini? Carilah sumber data dan informasinya di perpustakaan, kemudian ringkas cerita tersebut, dan upload pada website portofolio pembelajaran IPS. Selanjutnya, kunjungi perpustakaan digital guru IPS. Perpustakaan digital guru IPS terdapat pada website guru IPS pada fitur pustaka pembelajar. Dan perpustakaan digital ini dapat diakses pada halaman www.guruips.smp285jkt.online. Carilah 1-2 buku cerita rakyat yang menarik hatimu. Bacalah, dan setelahnya tuliskan judul buku, daerah asal, dan hikmah cerita tersebut. Isikan pada tabel asesmen 7.5.1 seperti yang tertera pada layar, dan juga dapat melalui LMS 7.51, kemudian dapat pula diunggah pada website portofolio pembelajaran IPS. Sejarah lisan. Sejarah lisan diturunkan oleh nenek moyang sejak masa lalu, dan sejarah lisan ini menjadi budaya tradisi lisan. Di antaranya adalah cerita rakyat, turun-temurun, dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat mulanya tidak untuk anak-anak. Pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk bahan pendidikan anak. Sebagai contoh, cerita Si Pitung dari Jakarta adalah cerita yang mengajarkan nilai kebaikan, tolong-menolong, serta keberanian. Cerita rakyat sendiri turun-temurun telah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos atau myth, legenda atau legend, dan dongeng atau disebut juga folk tale. Sejarah merupakan jejak-jejak masa lampau yang dapat ditelusuri berdasarkan sumber sejarah. Terdapat 3 sumber sejarah. Yang pertama adalah sumber tulisan. Sumber tulisan merupakan informasi tentang sejarah yang berupa tulisan. Wujudnya adalah prasasti, arsip, dan naskah kuno atau manuskrip, surat kabar, dan buku. Sumber sejarah yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan merupakan sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang-orang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa sejarah. Di antaranya adalah keterangan lisan dari pelaku ataupun saksi sejarah, dan juga toponimi, ilmu yang membahas asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah. Contohnya asal-usul nama wilayah di Jakarta. Dan yang berikutnya adalah tradisi lisan.
cerita tentang masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun, dan hal ini disampaikan melalui lagu, syair, upacara, dan tarian. Sumber yang terakhir dari sumber sejarah adalah sumber yang ketiga, yakni sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah, seperti artefak, fosil, dan bangunan. Contoh yang lebih detail dari sumber-sumber sejarah, diantaranya adalah kita akan bahas terkait dengan sumber sejarah yang pertama, yaitu sumber sejarah tertulis. Sumber sejarah tertulis, contoh yang lebih mendetail diantaranya seperti prasasti, silsilah keluarga sebagai dokumen tertulis, kemudian surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang lebih detail daripada sumber benda atau sumber sejarah berupa benda atau artefak, diantaranya adalah monumen. Monumen sendiri terbagi dalam bentuk seperti piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, dan lukisan. Kemudian masih dalam contoh sumber benda ataupun sumber sejarah benda, yaitu ornamen. Ornamen berupa relief dan gambar-gambar. Dan yang ketiga adalah grafis. Grafis meliputi peta, perencanaan kota, sketsa, topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sumber sejarah benda juga terdapat fonografis atau rekaman suara atau rekaman audio. Dan sumber sejarah yang ketiga adalah sumber sejarah lisan. Detail contoh dari sumber sejarah lisan meliputi kesaksian lisan pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, atau ada cerita lisan yaitu oral history. Kemudian pada saat wawancara dengan saksi sejarah, hal ini terekam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Kemudian wujud dari tradisi lisan atau oral tradition ini sebagai contoh adalah seperti mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Biasanya, tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh sejarawan karena kenyataan di belakang ceritanya itu perlu didukung dokumen seperti arsip atau buku. Dan bila tidak, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang diragukan. Nah, apa itu mitos, legenda, dan dongeng? Mitos merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Sedangkan legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Yang berikutnya yakni dongeng. Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita, dan isi dongeng kebanyakan bersifat penuh dengan hayalan. Cerita rakyat ternyata memiliki filosofi. Apa itu filosofi di balik cerita rakyat? Melalui cerita rakyat, nenek moyang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak-anak atau cucu mereka. Contohnya, menjelang malam anak-anak tidak boleh bermain di luar rumah
karena akan diculik oleh hantu, kata nenek moyang. Sebenarnya penjelasannya adalah ketika malam, suasana sangat gelap dan anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Sehingga pada saat anak-anak bermain, dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Inilah filosofi yang ada di balik cerita rakyat. Seperti apa ciri-ciri dari cerita rakyat? Yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan melalui penuturan dari orang ke orang lain. Yang kedua, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada dengan versi-versi perbedaan dari setiap daerah. Dan ini membuat adanya perbedaan alur dari cerita yang satu dengan cerita yang lain dari setiap daerah. Yang keempat, penciptanya tidak diketahui. Dan ciri yang kelima adalah cerita rakyat menjadi milik bersama. Yang keenam, cerita rakyat tentunya mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama dalam sosial masyarakat. Dan yang ketujuh, cerita rakyat itu mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat memiliki nilai-nilai luhur. Apa sajakah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam suatu cerita rakyat? Nilai-nilai luhur tersebut antara lain adalah nilai keimanan, kejujuran, keadilan, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Sekarang cobalah mengerjakan asesmen 7.5.2. Petunjuk asesmen. 1. Temukan 2 cerita rakyat dari berbagai daerah dan ringkas cerita rakyat tersebut, baik itu berupa legenda, mitos, atau dongeng, ke dalam bukumu ataupun lembar kerja dalam bentuk bebas. Yang kedua, refleksikan cerita tersebut untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, silakan kumpulkan dengan mempublikasikan pada website portofolio pembelajaran IPS. Kita tentunya sering mendengar istilah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebenarnya apa maksudnya? Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, serta membutuhkan bantuan orang lain. Manusia pun memiliki keterbatasan dalam sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia juga saling bergantung satu dengan lainnya, antar sesama manusia. Istilah yang berikutnya adalah manusia makhluk ekonomi yang bermoral. Maksudnya adalah kebutuhan manusia tidak terbatas dan membuat manusia harus melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Kemudian keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia dibatasi oleh
hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Kemudian bagaimanakah ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral? Ciri-ciri tersebut antara lain meliputi: 1. Melakukan tindakan yang rasional. 2. Fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sulit untuk merasa puas terkait di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kelima, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Lebih lanjut, kerjakan asesmen 7.5.3 berikut. Silahkan identifikasi terkait aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Petunjuk pengerjaan asesmen 7.5.3. 1. Kerjakan dalam kolaborasi atau kelompok. 2. Carilah contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi, kemudian isikan atau tuliskan pada tabel yang tersedia dalam asesmen 7.5.3 berikut. Yang ketiga, mengapa manusia sebagai makhluk sosial penting? Berikan penjelasannya. Yang keempat, mengapa manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral penting? Berikan juga alasan maupun argumentasi yang mendukung. 5. Berikan tanggapan jika di lingkungan sekitarmu terdapat orang yang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral. Berikan solusinya. Kemudian silakan publikasikan hasil pekerjaanmu di dalam website portofolio pembelajaran IPS. Di dalam hidup, manusia tentunya perlu bersosialisasi. Kita sering mendengar istilah sosialisasi ini. Apa itu sosialisasi? Manusia sebagai makhluk sosial yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Dan sosialisasi merupakan proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasilah kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. Bagaimana dengan hakikat dari sosialisasi? Hakikat sosialisasi sendiri merupakan proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akan membentuk kepribadian seorang individu. Dan sosialisasi ini pada hakikatnya merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompoknya. Kemudian sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu, termasuk oleh orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung, lewat sekolah, televisi, internet, ataupun media sosial. Siapakah agen sosialisasi?
Agen sosialisasi meliputi nuclear family dan extended family. Dan ini, baik nuclear maupun extended family, merupakan sosialisasi pertama dalam kehidupan sebagian orang. Dan biasanya adalah melalui keluarga. Nuclear family atau keluarga inti merupakan unit keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan biasanya tentunya mereka tinggal dalam satu rumah. Sedangkan extended family atau keluarga besar mencakup beberapa generasi atau kerabat lainnya, di antaranya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, yang tinggal bersama atau berdekatan serta menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup anggota, di mana nuclear family fokusnya pada unit terkecil, sedangkan extended family memperluasnya mencakup kerabat sedarah lintas generasi. Sosialisasi kedua atau agen sosialisasi kedua adalah melalui sosialisasi sekunder, yaitu sekolah, teman sepermainan, kemudian televisi, internet, dan media sosial. Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan juga media elektronik maupun komunikasi memberikan pengaruh di dalam sosialisasi. Yang pertama adalah agen sosialisasi, yaitu keluarga. Keluarga memberikan pengaruh dalam intensitas tinggi terhadap pengawasan anggota keluarganya, serta memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Dan melalui agen sekolah, pengaruh terhadap sosialisasi yaitu interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaan menjadi saling bersimbiosis dan berintegrasi dengan tujuan menanamkan nilai kedisiplinan, mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Pengaruh agen sosialisasi yang berikutnya adalah teman sepermainan. Teman sepermainan memberikan pengaruh terhadap kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya dalam berpakaian. Kemudian bagaimana pengaruh media komunikasi dan elektronik terhadap sosialisasi? Dalam hal ini, media komunikasi dan elektronik memberikan pengaruh dengan penyebaran informasi yang dapat secara cepat serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Jenis media komunikasi dan elektronik diantaranya adalah televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya yang tentunya pada individu akan dihadapkan pada serangkaian perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai-nilai melalui media-media tersebut. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi di dalam kehidupan manusia terbagi dalam 4 tahapan. Meliputi yang pertama adalah sensori motor, yaitu pada saat seseorang berusia 0 sampai 2 tahun. Ini merupakan tahap pertama bagi bayi untuk belajar menyentuh benda serta memanipulasinya dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian tahap ini adalah di mana pemahaman anak terhadap lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Tahap yang kedua yaitu pra-operasional, di mana ini adalah usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar
Secara simbolis, anak-anak berbicara bersama tetapi tidak dengan satu sama lain dalam artian yang sama seperti orang dewasa. Tahap yang ketiga adalah operasional konkret, yakni pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Fase ini, anak-anak telah memahami pengertian logis, seperti hubungan sebab dan akibat. Pada tahap ini, anak akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana seperti mengalihkan, membagi, dan mengurangi. Tahap yang keempat, operasional formal, yakni usia 11 sampai 15 tahun, merupakan tahap remaja di mana anak beranjak dewasa serta mampu memahami ide-ide yang sangat rumit ketika dihadapkan suatu masalah. Kemudian anak mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi. Berikut merupakan asesmen 7.5.4. Silakan untuk mengerjakan dalam kelompok ataupun secara kolaboratif. Diskusikanlah bagaimana pengaruh dari masing-masing agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu. Hasil diskusi dapat dipresentasikan pada saat pertemuan fisik ataupun tatap muka di dalam kelas, baik secara daring maupun secara reguler. Kemudian juga silahkan upload seperti biasa ke dalam website portofolio pembelajaran IPS masing-masing. Selanjutnya, nilai dan norma. Apa itu nilai dan norma? Nilai merupakan sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir di dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seseorang harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Menurut Franz, norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan nonverbal. Sedangkan juga menurut Stolle, masyarakat membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang terdapat pada masyarakat. Norma juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu seorang wanita yang memakai celana panjang akan dianggap melanggar norma. Tetapi pada saat ini, hal ini merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jenis-jenis nilai. Terdapat 3 nilai menurut Notonegoro. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti makanan dan pakaian. Yang kedua, nilai vital, yakni segala yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring untuk nelayan dan payung ketika musim hujan. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, di mana ini merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia. Untuk nilai kerohanian, terdapat nilai-nilai turunannya.
Yang pertama adalah nilai kebenaran, bersumber dari unsur akal manusia. Contohnya, hakim bertugas memberi putusan pengadilan. Yang kedua, nilai keindahan, berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contohnya adalah mengoleksi perangko, menata taman hias, dan membeli lukisan. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral, berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contoh, tidak memotong pembicaraan orang lain, serta meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Yang keempat, nilai religius. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Itulah 4 nilai turunan dari nilai kerohanian. Jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan bagi manusia untuk berperilaku yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Norma agama mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan di dalam ibadah. Dan juga selain itu mengatur pula hubungan secara horizontal, yakni hubungan sesama manusia. Berikutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran terhadap norma susila dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Sebagai contoh, membentak atau melawan orang tua dinilai sebagai tindakan yang melanggar susila dalam berbagai agama. Pelanggaran kesusilaan artinya adalah mengingkari hati nuraninya sendiri. Jenis norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma kesopanan bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok masyarakat dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, duduk di kursi sedangkan orang tua duduk di lantai. Hal ini dapat dianggap melanggar norma kesopanan di beberapa wilayah, namun belum tentu melanggar norma kesopanan di wilayah lainnya. Jenis norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi seperti lembaga pemerintah suatu negara. Sifat daripada norma hukum adalah memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Sebagai contoh, hukuman bagi pelanggaran lalu lintas. Lalu bagaimanakah peran nilai dan norma? Peran nilai dan norma diantaranya adalah mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, peran nilai dan norma menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat
sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Nilai dan norma juga memiliki peran sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berperilaku di dalam masyarakat, baik mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Kerjakan asesmen 7.5.5 berikut. Perhatikan data yang terdapat dalam tabulasi, di mana ini merupakan data pelanggaran lalu lintas di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Data pelanggaran tersebut meliputi kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk roda 2, pada tahun 2019, data pelanggaran adalah sebanyak 556.794. Dan pada tahun 2020, sebesar 175.839. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh roda 4 pada tahun 2019 adalah 113.210 dan pada tahun 2020 adalah 33.231. Jumlah pelanggaran keseluruhan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh roda 2 dan roda 4 adalah sebesar 670.004. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 209.070. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh roda 2 dan roda 4 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 460.934 atau turun sebanyak 68% dibandingkan tahun 2019. Pelanggaran roda 2 di tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Data ini bersumber dari Polantas pada korlantas.go.id. Dari data dan informasi yang terdapat pada tabulasi tersebut, diskusikanlah dan jawab pertanyaan berikut ini. Apa norma yang dilanggar? Mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Bagaimanakah dampak dari pelanggaran lalu lintas? Kemudian, bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Silakan presentasikan hasil diskusi ini di depan kelas pada saat tatap muka reguler ataupun tatap muka daring. Kemudian juga seperti biasa, silakan unggah hasil diskusi ke dalam website portofolio pembelajaran IPS kalian masing-masing. Kini tibalah kita pada sesi kesimpulan, refleksi, dan penutup. Setelah mempelajari sosialisasi dalam masyarakat dari modul ajar 7.5, maka kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari materi tersebut? Kemudian pengetahuan apa saja yang peroleh? Sikap apa yang dapat kamu kembangkan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat pada era globalisasi saat ini? Ungkapkan rasa syukurmu akan kebaikan Tuhan atas sosialisasi yang telah terjadi dalam hidupmu dan membawamu pada hari ini. Silakan tuliskan kesimpulan, refleksi, dan penutupmu pada buku catatanmu dan kemudian seperti biasa dapat diunggah pada website portofolio pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.